Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak cerdas, berjumpa lagi dengan saya Siti Nurjana. Kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi ini, kita harus selalu menjaga jarak, menggunakan masker, dan seringlah mencuci tangan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini, ayah, ibu, dan Lani pergi ke toko elektronik. Mereka akan membeli mesin cuci baru. Mesin cuci milik keluarga Lani sudah tidak bisa digunakan lagi. Beberapa hari yang lalu, mereka sudah melihat gambar mesin cuci yang akan dibeli. Mereka melihatnya melalui iklan yang ada dalam sebuah majalah. Lani memperlihatkan iklan mesin cuci kepada pelayan toko. Ada mesin cuci seperti gambar ini, Pak. Ada dek, mari saya perlihatkan barangnya. Inilah gambar iklan mesin cuci yang diperlihatkan Lani kepada pelayan toko. Amatilah gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan iklan media cetak yang menawarkan produk mesin cuci dengan merek Resik. Iklan tersebut berisi penjelasan tentang produk dan kelebihan mesin cuci tersebut. Penjelasan tersebut meliputi kapasitas, program, dan bahan tabung dalam mesin cuci. Iklan tersebut mengajak konsumen untuk membeli mesin cuci bermerek Resik. Apakah kalian tahu apa itu iklan? Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Iklan biasanya ada di media cetak seperti koran atau majalah. Iklan juga ada yang ditayangkan melalui televisi dan radio. Setelah mengamati gambar iklan dan penjelasannya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan iklan? Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum, supaya mereka tertarik untuk membeli serta menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan tersebut. Nomor 2. Dalam iklan mesin cuci tersebut ada kata kapasitas dan program. Apa arti dari dua kata tersebut? Kapasitas adalah ruang yang tersedia atau daya tampung. Sedangkan program atau cara kerja adalah rancangan mengenai asas serta usaha dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya yang akan dijalankan. Nomor 3. Adakah kata asing bagi kamu dalam tulisan iklan tersebut? Coba tuliskan kata yang kamu anggap asing. Kata yang dianggap asing adalah yang pertama stainless, yang kedua kapasitas, yang ketiga program. Keluarga Lani sudah mendapatkan mesin cuci baru sesuai yang diinginkan. Lani tidak sabar untuk menggunakan mesin cuci barunya. Sorenya, Lani membantu ibu mencuci. Lani masukkan baju-baju ini ke mesin cuci ya, Bu? Iya, Nak. Nanti Ibu yang akan memasukkan deterjennya. Setelah memasukkan deterjen, Ibu Lani juga mengisi tabung mesin cuci dengan air. Setelah semua siap, mesin cuci pun dijalankan.
Setelah selesai mencuci, ibu mengeluarkan air melalui selang yang tersedia pada bagian belakang mesin cuci. Air yang keluar sudah berubah warna. Air yang belum tercampur oleh apapun sebaliknya bening. Air yang keluar dari selang mesin cuci tidak bening lagi. Air sudah tercampur dengan deterjen dan kotoran dari pakaian. Air yang belum tercampur oleh apapun termasuk dalam zat tunggal. Apakah yang dimaksud benda zat tunggal? Apa saja benda-benda di lingkungan kita yang termasuk benda zat tunggal? Perhatikan berbagai gambar benda yang termasuk dalam zat tunggal berikut. Ada air, emas 24 karat, gula, garam, dan lain-lain. Lalu, apakah yang dimaksud dengan zat tunggal dan zat campuran? Maklah penjelasannya berikut ini. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, yakni tentang zat tunggal dan zat campuran. Ada yang tahu nggak apa itu zat tunggal dan apa itu zat campuran? Kalau belum tahu, mari kita simak penjelasannya. Semua benda yang ada di sekitar kita termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Contohnya, kopi, emas, gula, air, dan lain-lain. Berdasarkan komposisinya, materi dibedakan menjadi dua, yakni zat tunggal dan zat campuran. Oke, yang pertama, zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat juga dikatakan zat murni. Contoh zat tunggal yakni emas, gula, garam, dan masih banyak lagi. Zat tunggal dapat berupa senyawa dan unsur. Senyawa. Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Contohnya adalah gula, garam, cuka, soda kue, dan vitamin C. Sedangkan unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya adalah besi, emas, aluminium, dan tembaga. Yang kedua adalah zat campuran. Zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Zat campuran dibedakan menjadi dua, yakni zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Apa itu zat campuran homogen? Zat campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya, air garam, sirup, udara, perunggu, dan kuningan. Zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya adalah campuran air dengan kopi, campuran air dengan tepung, dan campuran air dengan pasir. Agar lebih mudah membedakan zat tunggal dan zat campuran, perhatikan ciri-ciri zat campuran berikut ini. Ciri-ciri yang pertama, tersusun atas dua atau lebih unsur atau senyawa. Yang kedua, dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Yang ketiga, perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap. Dan yang keempat, sifat campuran sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Untuk lebih mudahnya, mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Menurut kalian,
segelas kopi termasuk zat tunggal, zat campuran homogen atau zat campuran heterogen? Yap, segelas kopi merupakan perpaduan 3 materi, yakni air, gula, dan kopi. Pada dasar gelas tampak ada endapan kopi yang tidak larut sempurna dengan air dan gula. Berdasarkan ciri tersebut, dapat kita pahami bahwa air kopi termasuk zat campuran heterogen. Segelas es teh termasuk zat tunggal, zat campuran homogen atau zat campuran heterogen? Ternyata segelas es teh merupakan zat campuran heterogen. Contoh campuran heterogen adalah teh dengan air. Oke, perhatikan contoh yang ketiga. Menurut kalian, air dalam gelas termasuk zat tunggal, zat campuran homogen atau zat campuran heterogen? Oke, perhatikan sekali lagi. Air dalam gelas hanya terdiri atas satu zat, yaitu air mineral. Air dalam gelas tersebut tidak berubah rasa dan tidak berubah bentuk. Oleh karena itu, air putih dalam gelas tersebut merupakan zat tunggal. Contoh yang keempat yakni air sirup. Menurut kalian, sirup dalam gelas tersebut termasuk zat tunggal, zat campuran homogen atau zat campuran heterogen? Jadi sirup dalam gelas terdiri atas 3 materi, yaitu air, sirup, dan gula. Setelah dicampur menjadi sirup, ketiga materi tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan lagi. Artinya, ketiga materi tersebut telah tercampur sempurna. Jadi, air sirup termasuk dalam campuran homogen. Oke, yang terakhir yakni adonan bakwan. Pasti pernah kan ya kalian makan bakwan? Menurut kalian, adonan bakwan termasuk zat tunggal, zat campuran homogen, atau zat campuran heterogen? Yap, jajanan khas yang digemari semua kalangan ini termasuk zat campuran heterogen. Kok bisa? Kenapa termasuk dalam zat campuran heterogen? Karena adonan bakwan terdiri atas tepung terigu, sayuran, dan tidak tercampur secara merata. Materi dalam adonan, sifat dan bentuknya masih kelihatan. Itulah mengapa adonan bakwan termasuk dalam zat campuran heterogen. Duh, ngomongin bakwan jadi lapar. Oke, itu tadi materi dan contoh-contoh zat tunggal, zat campuran homogen, dan zat campuran heterogen dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.